Bapak Haji Istamar Sesepuh BKPP Kota Prabu Muli, Pak Haji Istamar. Is itu adalah tamar itu gagah. Jadi Pak Istamar itu adalah orang yang gagah. Itu ngarang baik barusan. Wabil akhos tamu undangan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, dan sahibul bait, sahibul wasilah, berkumpulnya kita pada siang menjelang sore ini, Ibu Hajah Mukinem yang Masya Allah syukuran rumahnya besar, putih. Begitu saya masuk keinget rumahnya Ferdi Sambo. Kayak rumah Ferdi Sambo. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan bahwasanya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu wajib disyukuri. Karena ketika Allah memberikan nikmat kepada hambanya, Allah tidak minta dibalikkan lagi nanti. Allah tidak minta nanti nikmat itu dikembalikan, Allah tidak minta. Allah tidak minta ketika aku kasih kamu 10.000, tolong nanti balikin 15.000, itu namanya rentenir. Makanya Allah tidak butuh kembalian seperti itu. Yang Allah minta, yang Allah butuhkan ketika Allah memberikan nikmat, memberikan sesuatu kepada hambanya, cuma satu Allah minta, yaitu syukuri. Itu wae Pak, niku mawon, boten enten lintune. Allah cuma minta kalau kita diberikan nikmat, diberikan sesuatu, dititipi segala sesuatu di dunia ini, Allah cuma minta agar kita mensyukuri atas pemberian yang Allah berikan. Gak ada yang lainnya. Makanya alhamdulillah Ibu Hajah Mukinem pada siang hari ini bersyukur atas selama perjuangan yang beliau tadi sampaikan 4 tahun kurang lebih itu membangun lokasi ini, dan alhamdulillah pagi siang menjelang sore ini kita menjadi saksi bersyukurnya Ibu Hajah Mukinem atas rumah yang dibangun beliau. Mudah-mudahan kita doakan bersama rumah ini sesuai dengan yang didoakan oleh Pak D. Suparman, menjadi baiti jannati, rumah selayaknya dihuni oleh penghuni surga, nyaman menenteramkan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Islam yang namanya walimah itu banyak. Kalau kita punya anak, lahir cucu, itu ada walimah, ngasih nama, namanya walimatul tasmiyah. Kalau nyembelih kambing, itu bisa disebut dengan walimatul akikoh. Kalau kita nyunatin anak, disebut dengan walimatul khitan. Kalau kita nikahkan anak atau ada orang nikah, namanya walimatun nikah atau walimatun urus. Kalau ada orang berangkat haji ataupun berangkat umroh, itu namanya walimatus safar. Tapi ada yang unik Pak, walimatus safar ini satu-satunya walimah yang diadakan sebelum pelaksanaan. Kalau khitan, dihitan dulu baru walimah. Nikah akad dulu baru walimah. Akikoh sembelih dulu kambingnya baru walimah. Memberi nama anak, anaknya lahir dulu baru walimah. Tapi kalau haji sama umroh, walimahnya belum berangkat haji tapi sudah walimah. Unik apa enggak Pak? Unik ya Pak? Nah ini rahasia, kenapa kok ada seperti itu? Rahasianya ini unik di balik walimatus safar ini. Ya ini karena rahasia, tidak saya kasih tahu. Orang rahasia kalau dikasih tahu tidak rahasia namanya. Alasan lain. Kalau ada orang punya rumah,
Seperti Bu Haja mungkin bangun rumah bersyukur, ini namanya walimatul waqirah. Waqirah itu artinya Bu, yang tadinya kosong kemudian diisi, namanya waqirah. Rumah tadinya dibangun kosong mau diisi, ditempatin, namanya walimatul waqirah. Ada ruko tadinya kosong mau ditempatin untuk jualan, untuk usaha, walimatul waqirah. Makanya ibu-ibu nanti sampai rumah itu kalau kulkas kosong minta walimah sama bapaknya, Pak, walimatul waqirah, apa ngisi kulkas kosong, lemari sudah kosong, baju gamis minta diganti. Ya Pak Kades, mohon maaf tadi kurang disebut, ini lupa disebut Bapak Kades Pangkul Induk yang brewoknya Masya Allah, jangan dipotong itu brewoknya Pak Kades, kalau dipotong jadi tidak kayak Syekh Uji nanti. Itu jimatnya beliau ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam syariat Islam, di dalam agama kita, ketika kita mengadakan walimatul waqirah, maka ada tuntunannya. Yang pertama diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yang pertama diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau kita nempatin tempat baru, kalau kita nempatin rumah baru, dulu Rasulullah juga pernah diundang kayak bapak-bapak, ibu-ibu, ada sahabat punya rumah baru, Rasulullah datang, kemudian Rasulullah bertanya, aina makan sholat, di mana tempat sholat? Rumah kamu ini sudah dibangun, tempat sholat yang kamu ingin kerjakan di mana? Saya mau sholat sunnah di situ. Nah ini ajaran yang pertama oleh baginda Rasul. Kalau kita punya rumah, ada salah satu tempat atau salah satu pojokan yang kita bikin untuk istiqomah sholat sunnah paling tidak. Kalau sholat wajib ke masjid, paling tidak untuk sholat. Ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, rumah kita dipakai paling tidak untuk sholat sunnah. Karena Kanjeng Nabi ketika diundang oleh salah satu sahabat, itu Rasulullah bertanya, di mana ini tempat sholat di rumah kamu? Aku mau sholat di situ. Ini diajarkan oleh langsung Rasulullah agar dilihat oleh sahabat yang lain, kalau punya rumah ada tempat sholatnya, ada tempat untuk kita biasa melaksanakan sholat sunnah atau sholat-sholat yang lainnya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian yang sudah kalian bangun, yang sudah kalian isi, itu seperti maqabir, seperti kuburan-kuburan. Tegese nopo Pak? Kok rumah kayak kuburan? Sepi. Sepi saking nopo? Sepi, gak ada bacaan Al-Quran. Boten enten sing deres, gak ada yang membaca Al-Quran, gak ada yang tadarus Al-Quran di dalamnya. Rasulullah mengatakan, inna syaitona, sesungguhnya setan, sesungguhnya setan yang firu minal baiti allati yaqra'u fihi suratul Baqarah, akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Lah niki sunah kagem Bu Ajah muginem menawi boten sempat mungkin ngundang Pak Nur Sodik malih kan baca surat Al-Baqarah. Suruh menghatamkan itu 2 juz lebih 4 lembar 280 pinten Pak Nur Sodik 6 nopo 4 nggih pokoknya niku lah mantu Pak Nur Sodik. Nah itu dihatamkan. Itu sunnah bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini punya rumah belum pernah nian dideresi Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, nanti kundur, buka Al-Quran, paling tidak dapat 1 lembar. Besok 1 lembar lagi, boleh dicicil, tidak apa-apa. Itu sunnah, itu tuntunan Kanjeng Nabi. Kalau punya rumah bacakan surat Al-Baqarah. Kenapa? Setan tidak betah tinggal di rumah yang pernah dibacakan surat Al-Baqarah. Buatan betah. Lah niki kula nate belajar ruqyah Pak.
teng kitab ruqyah, di kitab ruqyah itu ada penjelasan kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya rumah, kemudian rumah itu ada tempat yang kosong atau gudang atau kamar yang tidak dipakai, itu jangan sampai 3 hari 3 malam tidak pernah dibuka, tidak pernah dibersihin, jangan pernah. Karena kalau ada tempat yang seperti itu 3 hari 3 malam tidak pernah dibuka, tidak pernah dibersihin, maka sudah ada yang nempatin, Pak. Cuman bapak-bapak tidak lihat gitu wae. Kalau lihat bapak yang pergi tidak jadi nempatin. Makanya ini yang diajarkan, kalau walaupun kita rumahnya ada yang kosong ruangannya, tapi tetap dibuka, dibersihin, itu disapu tiap hari. Syukur-syukur ibu nyapu sambil baca Al-Baqarah tadi. Sambil baca sholawat, ibu-ibu kan seneng sholawatan. Sambil baca Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Pembuka hati yang tertutup maksiat dibuka oleh Allah. Pembuka rizki yang sempit dibuka oleh Allah. Pembuka keimanan yang hatinya beku dibuka oleh Allah. Itu Al-Fatihah. Luar biasanya surat Al-Fatihah. Makanya monggo ibu-ibu bersihin rumah sambil baca Al-Fatihah. Kecuali kalau lagi bersihin kamar mandi, tidak boleh sambil baca Al-Fatihah. Dosa, haram. Tidak boleh baca Al-Quran di kamar mandi. Maka bacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. Boleh dicicil, tapi jangan nyuruh HP yang suruh baca Al-Baqarah. Lah sekarang kan modelnya HP dinyalain, tartil surat Al-Baqarah, dia tidur. Gak mempan Pak itu. Setannya ketawa ketiwi cengingiran. Yang baca orang manusia, jangan HP-nya suruh baca. Boleh dicicil, tapi utamakan sampai khatam. Tidak bisa undang kawan-kawan, undang jamaah, undang tetangga, suruh bareng-bareng baca surat Al-Baqarah. Maka tadi Bu Aja saya sarankan, sudahlah Pak Nur Sotik aja besok suruh kesini lagi. Kalau saya kesini lagi nunggu panen durian aja. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Lah Kanjeng Nabi niku Pak, dulu pernah kena santet loh. Dulu Kanjeng Nabi itu pernah kena sihir, pernah kena santet. Itu sekelas Kanjeng Nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah. Allah bikin ibrah, Allah bikin pembelajaran. Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad bisa kena santet. Dan yang nyantet itu namanya Labib Asam, Labib bin Alsam. Nama kunyahnya, nama kerennya Labib Asam. Itu seorang penyantet handal, penyihir handal pada waktu itu. Beliau nyantet, Labib Asam ini nyantet Kanjeng Nabi pakai apa medianya Pak? Pakai rambut. Rambut siapa? Rambut Kanjeng Nabi. Kemudian rambut ini dibikin media santet oleh Labib Asam ini, dimasukkan ke sumur yang bernama Darwan. Sumur itu bernama Darwan. Sampai demam luar biasa, ngigau ndak karuan itu Kanjeng Nabi. Kena santet itu ngigau luar biasa, ndak sadar, tingkah lakunya aneh, demam tinggi luar biasa. Sampai diutus 2 malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerupai 2 laki-laki datang ke kediaman Nabi saat sakit. Yang satu duduk di samping kepala Nabi Muhammad, yang satu duduk di samping kaki Nabi Muhammad, yang sedang ditunggui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian 2 orang ini atau 2 malaikat ini mengatakan, ya Aisyah, Nabi Muhammad ini kena santet. Yang nyantet namanya Labib. Media santetnya dimasukkan di sumur Darwan, ditindihi oleh batu besar. Kemudian Nabi Muhammad mengutus Amr untuk mengambil itu media santetnya. Ternyata benar di dasar sumur itu ada rambutnya Nabi Muhammad yang dibikin untuk santet Pak. Nah, luar biasa. Santet itu sudah zaman dulu, sampai sekarang eksis. Santet menyantet itu.
ada medianya, dan Kanjeng Nabi sendiri yang dijadikan ibrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkena santet. Dan ketika sahabat ini membakar media santet tersebut, Pak, itu ternyata ada 11 simpul yang tidak bisa dan sangat susah untuk dilepas. Ada 11 simpul yang tidak bisa dilepas walaupun sudah dibakar oleh para sahabat. Makanya ini menjadi asbabun nuzul, turunnya 11 ayat di dalam Al-Quran untuk melepas simpul-simpul yang susah ini. 11 ayat ini saya yakin walaupun jumlahnya 11 agak banyak, tapi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini hafal dengan 11 ayat ini. Apa 11 ayat ini yang Allah turunkan untuk melepas simpul santet tersebut? Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pinten Pak? 11. Jadi ayat tersebut 11 itu dinamakan 11 ayat untuk menangkal santet, menangkal sihir, sampai sekarang tidak dimansuh, tidak dihapus oleh Allah. Yang kita sebut ayatnya atau suratnya, yang satu disebut surat Al-Falaq, yang satu disebut surat An-Nas. Itu 11 ayat itu Allah turunkan karena Rasulullah kena santet, Bu. Kemudian simpul santetnya tidak bisa dilepas. Allah turunkan ayat itu untuk melepas simpul santet tersebut. Makanya setelah turun ayat tersebut dibacakan, simpul santetnya itu lepas. Nah ini makanya dulu waktu kami belajar ruqyah diajarkan ruqyah yang paling sederhana, Pak, yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu terapkan di rumah untuk diri dewek, untuk keluarga, untuk rumah. Itu yang pertama yang dibaca adalah Al-Fatihah. Yang kedua Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas? Karena satu kali membaca surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. 3 kali berarti sama dengan khatam Al-Quran. Al-Fatihah 3 kali baca, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Baqarah pangkal sekali, Al-Baqarah tengah sekali, Al-Baqarah ujung sekali, kemudian membaca sholawat 3 kali, ambil daun bidara 7 lembar, diremes-remes, masukkan ke airnya ditiup 3 kali. Itu ruqyah yang sangat sederhana yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu praktekkan di rumah. Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai situ. Kemudian tengah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Selesai yang tengah, ujungnya diambil dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sampai terakhir. Enggak saya baca terakhir, ibu-ibu ada yang mau dipegangin itu kayaknya. Ada yang keluar itu. Khodamnya ada yang keluar nih.
Kemudian baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Ambil daun bidara 7, diremes-remes, ditumbuk, dimasukkan ke air, medianya ditiupkan 3 kali, itu jadi ruqyah. Kalau mempan alhamdulillah berarti hatinya bersih. Kalau tidak mempan jangan salahkan ayatnya, berarti salahkan yang baca. Lah saya pernah Pak, kalau nanti Bu, itu di pesantren ada enten lari nopo, enten lari santri, ada anak santri kesurupan malam Pak. Saya udah tidur ngantuk, digugah, nopo dibangunin sama santri, Ustadz, itu ada yang kesurupan. Lah saya ke asrama santri, oh kesurupan nian Pak, saya bacakan yang tadi, saya usap di muka kok malah tidak mempan Pak. Ya sudah, karena tidak mempan, saya suruh yang lainnya keluar, keluar, pindah tidur yang lain. Ini kamar saya kunci biar dewean. Ternyata setelah saya subuh tinggal tidur, mau subuhan saya buka lagi, sudah tidur, setannya nggak ada Pak. Ternyata setan bisa merajuk juga ini. Ngambek juga kalau dicuekin Pak. Nah ini cara yang terakhir ini, kalau bapak-bapak baca-baca itu tidak mempan, tinggal wae. Dipanggil suruh baca ayat ruqyah, kok tidak mempan? Ya ini alasannya Pak, ini ayatnya mempan setelah 5 jam, kunci aja di kamar. Itu alasan. Padahal memang orang mandi babar belas dengan ini. Tapi alasan ini bereaksi setelah 5 jam, maka diamkan saja Pak, kita kunci rapat-rapat, nanti insya Allah sembuh. Nah, setan merajuk kalau dicuekin Pak, nggak ada yang nanggepin, keluar, males aku di sini dewean, nggak ditanggepin, sembuh. Nah, kayak santri gitu, kok subuh-subuh mau saya bangunin, saya cek malah lagi tidur, nggak kesurupan lagi. Waduh, tahu gitu nggak usah baca-baca, langsung suruh aja dikurung di kamar dewean. Nah, tapi itu kebetulan wae kayak gitu. Kalau 2 kali mungkin tidak mempan lagi, setannya sudah tahu gitu.